Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi bersama saya, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Peta konsep yang akan kita pelajari pada materi bioteknologi kelas 9 ini antara lain adalah yang pertama, bahwa pada materi bioteknologi akan kita bahas tentang pengertian bioteknologi, baik itu tentang arti bioteknologi maupun prinsip dasar bioteknologi. Kemudian akan kita bahas juga tentang peran bioteknologi, baik itu pada pengolahan bahan makanan, pada kesehatan, pada bidang kesehatan, pertanian, lingkungan maupun industri. Kemudian kita juga akan membahas tentang implikasi bioteknologi, yaitu berupa pengembangan bioteknologi. Mari kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah produk. Dan bioteknologi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam suatu produksi berupa produk barang atau jasa yang berguna bagi manusia. Ada juga yang mengartikan bahwa biologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan bakteri, virus, fungi, atau enzim untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa bioteknologi merupakan pemanfaatan dan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Ciri-ciri bioteknologi antara lain adalah bahwa yang pertama, bioteknologi dia akan dalam proses bioteknologi yang pertama akan ada agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Jadi di sini melibatkan adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan ataupun hewan. Yang kedua, memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Yang ketiga, adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung yang tanpa adanya penggunaan enzim. Perkembangan bioteknologi. Jadi bioteknologi itu sendiri sudah mengalami beberapa proses perkembangan dari awal mula adanya bioteknologi hingga saat ini. Perkembangan itu antara lain yang pertama adalah bahwa bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu karena telah bertahun-tahun menggunakan mikroorganisme baik berupa bakteri dan jamur ragi untuk membuat makanan yang bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Yang kedua, istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Yang ketiga, pada bidang pertanian sudah menggunakan mikroorganisme sejak abad ke-19 untuk mengendalikan hama serangga dan menambah kesuburan tanah. Selanjutnya adalah bahwa perkembangan pesat bidang biologi sel dan biologi molekuler sejak tahun 1960-an mendorong perkembangan bioteknologi secara cepat. Dewasa ini manusia telah mampu memanipulasi, mengubah, dan atau menambah sifat tertentu pada suatu organisme. Itu adalah beberapa perkembangan pada bioteknologi. Kemudian kita lanjutkan untuk macam-macam bioteknologi. Secara umum, bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk bioteknologi konvensional, kita akan melihat bahwa bioteknologi konvensional ini merupakan penerapan bioteknologi yang sudah digunakan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat dan menghasilkan sebuah produk yang bisa diandalkan melalui proses fermentasi. Proses fermentasi merupakan proses pemecahan glukosa yang terdapat pada bahan makanan oleh mikrobia. Sehingga dalam proses tersebut nantinya akan menghasilkan karbon dioksida dan energi.
Adapun hasil dari bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari antara lain contohnya adalah pada pembuatan makanan seperti tape, tauco, kecap, dan tempe. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen serta sel untuk menghasilkan jaringan modern. Pada bioteknologi modern dilakukan dalam keadaan steril agar memiliki hasil produksi yang berkualitas dan dihasilkan dalam jumlah besar. Contoh dari bioteknologi modern ini ialah seperti pada teknologi bayi tabung, vaksin, produksi hormon pertumbuhan manusia, serta antibiotika. Ciri-ciri bioteknologi itu tiap-tiap jenisnya berbeda-beda. Di sini kita akan mencoba membandingkan antara ciri-ciri bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional, ciri-cirinya antara lain dia menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Kemudian teknologi ataupun peralatan dan teknik yang digunakan masih sederhana. Kemudian pemanfaatan mikroorganismenya juga masih terbatas. Misalnya pada Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe, Aspergillus wentii pada pembuatan kecap, Lactobacillus bulgaricus itu pada pembuatan keju dan yogurt. Kemudian untuk bioteknologi modern, di sana sudah menggunakan sebagian besar dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Teknologi atau peralatannya juga yang digunakan sudah canggih. Jadi di sini menggunakan peralatan dan teknik yang sudah canggih. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme itu ditambah teknologi modern. Contohnya adalah pada proses bayi tabung maupun cloning. Selanjutnya kita masuk pada materi penerapan bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, fusi sel. Fusi sel yaitu meleburkan sel antara jenis yang berbeda seperti sel manusia dengan sel tikus untuk memproduksi antibodi. Dalam bidang pertanian dan peternakan mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas maupun kuantitasnya. Dalam bidang kesehatan mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Dalam bidang industri mampu menciptakan pemberantasan hama secara biologi. Dan tanaman tahan hama karena dalam tubuhnya disisipi gen bakteri atau tanaman transgenik. Dalam bidang pertambangan mampu melakukan pengolahan biji besi dengan menggunakan Thiobacillus ferrooxidans. Contoh bioteknologi modern. Yang pertama adalah bibit tanaman yang seragam diperoleh dengan melalui teknik kultur jaringan. Melalui teknik ini dapat dihasilkan atau diproduksi bibit tanaman yang seragam dalam jumlah besar. Beberapa contoh tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan antara lain adalah Papaver somniferum menghasilkan kodein untuk penghilang rasa nyeri. Kemudian Jasminum sp menghasilkan jasmin sebagai bahan parfum aroma melati. Kemudian ada antibodi monoklonal, merupakan sejenis antibodi yang diproduksi dengan cara penggabungan atau fusi dua sel jenis yang sama atau berbeda. Dikenal dengan sebutan teknologi hibridoma atau DNA rekombinan. Kemudian bayi tabung, ini merupakan hasil fertilisasi secara in vitro. Ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi proses pembuahan. Kemudian ada hormon insulin yang diperoleh melalui teknologi plasmid dalam rekayasa genetika.
Kemudian di sini juga ada domba doli, merupakan hasil kloning, yaitu transfusi inti sel autosom atau diploid ke dalam ovum atau haploid yang telah diambil inti telurnya. Contoh yang lain adalah tanaman kebal hama. Adalah tanaman yang telah disisipi gen penghasil senyawa endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Kemudian ada tanaman yang mampu memfiksasi nitrogen melalui penyisipan gen pengontrol fiksasi nitrogen dari bakteri Rhizobium sp dengan perantara plasmid dari Agrobacterium tumefaciens. Kemudian ada hewan transgenik. Ini merupakan hasil rekayasa genetika yang memiliki sifat atau kemampuan berbeda dengan hewan biasa. Misalnya menghasilkan air susu yang mengandung faktor anti-hemofili. Selanjutnya ada hormon BST, hormon pertumbuhan untuk hewan dari hasil rekayasa genetika. Ada vaksin malaria, merupakan hasil rekayasa genetika dengan memanfaatkan DNA virus cacar air yang kurang aktif. Kemudian ada antibodi jenis baru yang dikembangkan dari mikroorganisme galur baru yang diperoleh dari rekayasa genetika. Kemudian ada juga interferon, sejenis protein hasil teknik DNA rekombinan untuk menghambat replikasi virus. Kemudian ada hormon pertumbuhan manusia yang dihasilkan dari teknik DNA rekombinan. Ada juga terapi genetik, yaitu jasa layanan perbaikan kelainan genetik dalam rekayasa genetika. Kemudian ada pelestarian spesies langka, merupakan jasa layanan pelestarian hewan atau tumbuhan yang hampir punah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Itu adalah beberapa contoh dari penerapan ataupun pemanfaatan bioteknologi modern. Demikian pembahasan kita pada materi pada materi bioteknologi. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mungkin kekhilafan kami dalam penyampaian materi bioteknologi ini. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.